Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, yakni dengan judul materi jenis-jenis teknik pembelajaran di sekolah dasar. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu Ardia Garini Yasmin, Dwi Oktaviani Putri, Mutia Nur Azhar, Ninda Wasilatul Hasanah, Rahma Yulita, dan Widya Ningrum Fitriani. Langsung saja kepada sesi pematerian pertama yang akan saya sampaikan sendiri dengan judul materi Teknik Ceramah. Pengertian teknik ceramah. Teknik ceramah yakni cara mengajar tradisional dan sudah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, di mana seorang guru menyalurkan ilmunya melalui lisan. Next teh. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari teknik ceramah, yakni siswa menjadi lebih fokus, guru memantau kelas secara penuh, bisa diikuti oleh jumlah siswa yang banyak, guru bisa menjelaskan secara luas dan mudah dilakukan. Selanjutnya kekurangan, yakni siswa lebih pasif, siswa menjadi mudah bosan, siswa mudah mengantuk, siswa dipaksa untuk mendengarkan penjelasan guru, dan terakhir evaluasi pembelajaran sulit terkontrol. Selanjutnya, pematerian akan disampaikan oleh Teh Ardia Garini dengan judul materi teknik diskusi dan juga teknik tanya jawab. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada teknik diskusi. Teknik diskusi ini suatu cara mengajar dengan memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, dengan mengajukan argumennya untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan dari teknik ini adalah memberikan stimulus kepada siswa untuk berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta belajar menyumbang ide pikirannya. Next, Teh. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teknik diskusi ini. Kelebihan dari teknik diskusi ini yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa setiap permasalahan ada penyelesaiannya. Yang kedua, siswa menjadi lebih kritis. Yang ketiga, siswa belajar menyumbang pendapatnya. Yang keempat, mendorong siswa memberikan masukan dalam proses pemecahan masalah. Lalu yang kelima, siswa belajar toleransi sekaligus dapat dengarkan pendapat orang lain. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, lebih banyak membutuhkan waktu, dan yang kedua, tidak semua argumen bisa dilayani atau diajukan untuk dijawab. Next, Teh. Selanjutnya ada teknik tanya jawab. Teknik ini merupakan suatu cara pengelolaan pembelajaran dengan cara menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Teknik tanya jawab ini akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan lebih memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Next, Teh. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teknik ini. Kelebihannya, situasi kelas menjadi lebih hidup karena siswa menjadi lebih berpikir kritis. Yang kedua, dapat melatih siswa agar berani mengemukakan pendapatnya. Lalu yang ketiga, timbulnya perbedaan pendapat antara para siswa membuat kelas pada situasi diskusi yang menarik. Ada pula kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, siswa sering merasa takut apabila guru kurang mendorong siswa untuk berani menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Lalu yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Arya Garini. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Muti mengenai teknik pemberian tugas dan penemuan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai materi teknik pemberian tugas.
ke individu ataupun kelompok. Teknik pemberian tugas ini suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan tertentu serta berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Next slide. Kelebihan dalam teknik pemberian tugas ini yaitu teknik pemberian tugas digunakan untuk melatih aktivitas, kreatif, tanggung jawab, dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lalu kekurangan pada teknik pemberian tugas ini yaitu apabila diberikan tugas kelompok, seringkali yang mengerjakan hanya peserta didik tertentu saja, sedangkan yang lainnya sibuk dengan kegiatan yang masing-masing. Next slide. Selanjutnya yaitu ada teknik penemuan. Teknik penemuan ini proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu proses atau prinsip. Nah, yang dimaksud proses mental ini adalah dengan mengamati, mencerna, membuat dugaan, kesimpulan, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari teknik penemuan ini yaitu siswa dapat meningkatkan kegairahan belajar pada diri siswa, memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya. Next slide. Lalu yang ketiga ada membantu siswa mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Adapun kekurangan dari teknik penemuan ini, yang pertama, teknik ini tidak memberikan kesempatan berpikir kreatif. Yang kedua, siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental. Yang ketiga, guru dan siswa sudah biasa menggunakan pengajaran tradisional akan kecewa bila diganti dengan teknik penemuan ini. Yang keempat, bila kelas besar penggunaan teknik ini kurang berhasil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Muti. Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Ninda mengenai teknik inquiry. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Selanjutnya adalah teknik inquiry. Teknik ini, guru memberikan tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mendapatkan tugas tertentu. Bisa di next deh. Teknik inquiry, dalam teknik inquiry ini, peserta didik mempelajari, meneliti, membahas tugasnya di kelompok. Next deh. Teknik inquiry ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya mendorong siswa untuk berpikir. Yang kedua, situasi proses belajar lebih merangsang. Yang ketiga, mendorong siswa agar lebih intuitif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Yang keempat, membantu dalam menggunakan ingatan dari transfer pada situasi yang baru. Teknik inquiry memiliki kekurangan. Yang pertama, siswa perlu memerlukan waktu dan teknik ini juga siswa dituntut untuk menggunakan daya otaknya untuk berpikir, memperoleh pengertian tentang konsep. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ninda. Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Rahma mengenai teknik karya wisata. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Teknik karya wisata merupakan salah satu teknik pembelajaran yang menggunakan metode mengajar yang memanfaatkan lingkungan, tempat lokasi yang mempunyai sumber pengetahuan. Teknik ini juga dilakukan dengan pendampingan guru atau orang tua dengan tujuan siswa dapat mengerti pengetahuan yang harus dipelajarinya. Selanjutnya, teknik karya wisata dapat dilakukan di alam seperti
mempelajari macam-macam hewan atau tumbuhan di kebun binatang dan sebagainya, ataupun tempat bersejarah seperti museum. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik karya wisata. Yang pertama, siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi. Yang kedua, siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan segala bentuk persoalan yang akan dihadapi. Yang ketiga, siswa dapat melihat kegiatannya secara langsung. Lalu, adapun kekurangan dari teknik karya wisata, yang pertama memerlukan waktu yang panjang dari jam sekolah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang tinggi hingga perlu membutuhkan biaya bantuan dari sekolah. Yang ketiga, karena dilakukan di luar sekolah dan jaraknya cukup jauh, maka memerlukan transport yang mahal dan biaya yang mahal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rahma. Selanjutnya ada pematerian terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Widya mengenai teknik eksperimen. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada teknik eksperimen. Teknik eksperimen ini merupakan salah satu cara mengajar yang dimana seorang siswa dapat diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan. Next. Selanjutnya, teknik eksperimen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam menemukan dan memahami suatu konsep yang sedang dipelajari. Baik, selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama yaitu siswa dilatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala bentuk masalah. Yang kedua, mereka lebih aktif berpikir dan membuktikannya kebenaran suatu teori serta keterampilan menggunakan alat-alat percobaan. Baik, selanjutnya ada kekurangan. Seorang guru harus benar-benar menguasai materi yang diamati dan memerlukan biaya serta waktu yang tidak sedikit dibandingkan yang lain. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Widya. Cukup sekian pematerian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.